Alhamdulillah lambung, sudah ya. sehat dan Bapak pun juga bisa memberikan kesaksian di sore hari ini kepada pemirsa Jak TV seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah Pak Haji kalau boleh tahu, apakah pada saat sebelum ke klinik terapi kolbu, apakah sebelumnya Bapak sudah mencek terlebih dahulu mengenai kondisi Bapak, entah itu dari medis ataupun ke berbagai macam pengobatan alternatif? Oke, saya masuk rumah sakit udah tiga kali ya. Sudah 3 kali, karena memang sakit lambungnya tersebut Pak? Luar biasa. Masuk udah 3 kali, selama setahun setengah udah 3 kali masuk saya. Gitu, tapi ya belum ada perubahan gitu. Oke. Gitu ya, setelah saya lihat tayangan TV ada terapi kolbu gitu ya. Gitu ya udah saya langsung aja ke Jakarta gitu. Baik. Ke Oh terapi Bapak, kolbu. mohon maaf domisili di mana ini Pak? Di Bogor saya. Di Bogor, baik. Kemudian yang menyebabkan Bapak harus memang datang atau termotivasi untuk harus datang ke klinik terapi kolbu seperti apa Pak? Tadi itu saya punya keyakinan gitu bahwa dengan ketenangan hati gitu ya, kan gitu, Pak Sony kan selalu memberikan apa supaya kita tenang gitu ya. Itu karena kalau lambung tuh saya bilang sensitif gitu. Jadi hampir setiap aktivitas atau kegiatan apa aja itu kena gitu. Kesal nggak apa jadi nyesek gitu ya. Juga. Gitu ya. Nah, dengan diterapi kolbu ini ya alhamdulillah gitu. Jadi paramental itu udah turun gitu. Oke, baik. Ini di hari keberapa akhirnya Bapak merasakan ada perubahan dan terapinya seperti apa yang Bapak dapatkan? Terapi ya pertama tuh sama asisten dulu ya selama 1 jam. Setelah itu sama Pak Sony gitu. Paling juga seperempat sampai setengah jam lah. Kan gitu lamanya gitu. Di hari pertama sudah mulai ada perubahan mungkin Pak? Ada ya, ada. Saya secara bertahap aja gitu. Pastinya ada sebuah grafik yang cukup baik begitu dari hari ke hari begitu ya Pak ya. Baik, ditahan dulu ceritanya. Dan pemirsa Anda pun jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai kesaksian dari mantan pasien kita di sore hari ini, yakni Bapak Haji Ojon, yang merupakan mantan pasien dari keluhan penyakit lambung, yang ternyata penyakit lambungnya itu sudah merembet juga kemana-mana, disertai dengan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Mungkin Anda sedang menyimak acara Medika Natura Sore juga memiliki sebuah keluhan yang sama seperti ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Kami segera kembali. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan. Menjadi ada pakaian yang baik, yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapat panggilan dari hati. Khusus buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Automax bakalan nemenin Automania semua di jam setengah 10 malam. Supaya Automax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Automax bakalan pindah jam tayang nih, dari jam setengah 6 sore ke jam setengah 10 malam. So, don't miss it guys, hanya di Jak TV, My City, My TV. Seringet bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Ini juga dapat beras 2 liter, terus minyak 4. Potret kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka tinggal di bedeng-bedeng yang dibangun di seputar lokasi pembuangan sampah. Saksikan dalam sudut kota. Jadi malam ada nonton TV nggak ya? Heran, tayangan seperti itu kok boleh ya? Anak-anak kan pada nonton. Di kampung semua orang kelakuannya pada aneh-aneh, Bu. Diikutin di TV. Di kota kan juga sama. Kok nggak dilarang ya? Adukan semuanya ke KPI. KPI. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga negara yang mewakili kepentingan publik di dalam penyiaran. Pemirsa cerdas, memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat. Ya pemirsa.
pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Medika Natura Sore untuk alamat klinik dari terapi kolbu yang sama sekali tidak menggunakan sebuah obat, herbal, ataupun jamu-jamuan yang insya Allah tidak akan ada efek samping yang Anda dapatkan. Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau 021 850 0413 dan 021 7058 0381. Untuk selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda, dan bagi Anda yang ingin memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna dengan judul Power of Soul dan Solat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, bisa Anda dapatkan langsung ke klinik terapi kolbu atau mungkin sudah tersebar di toko-toko buku yang ada di Indonesia. Baik, kita juga sudah membuka line interaktif di 0215155111. Baik, sembari menunggu telepon Anda pemirsa, kita lanjutkan kembali mengenai kesaksian dari mantan pasien. Di sore hari ini ada Bapak Haji Ojon yang memang di hari pertama setelah diterapi bersama dengan asisten, kemudian Ustadz Sony sudah mulai ada sedikit perubahan begitu ya Pak ya? Perubahan-perubahan seperti apa yang mungkin bisa Bapak rasakan? Yang paling ini agak tenang gitu. Oh, oke. Tenang gitu ya. Awalnya saya sebelum diterapi itu bicara aja nggak bisa seperti ini gitu. Oke. Berat gitu. Gitu. Terus apa kalau ngobrol itu tegang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ini agak tenang gitu ya. Berbicara dengan saya pun juga sepertinya senyumnya juga sudah lebar begitu ya Pak ya? Gitu ya. Oke. Baik, dan kemudian di hari-hari selanjutnya perubahan-perubahan seperti apa yang sudah Bapak rasakan? Ya apa dari awal ya semakin berangsur-angsur semakin membaik gitu. Alhamdulillah jadi semakin lega aja kan gitu. Sudah selesai untuk terapinya Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah di 5 kali terapi begitu ya? Iya. Sakit lambungnya juga seperti apa, kemudian ada rasa nyeseknya juga seperti apa, kemudian yang disertai dengan nyesek, kemudian gelisah, tidak percaya diri untuk berbicara atau berinteraksi dengan orang-orang, seperti apa juga sekarang saat ini Pak? Sekarang udah enggak ya. Sakit lambungnya sudah tidak udah enggak ya, gitu, tinggal menjaga pola makan aja. Nah, ya kalau memang kalau kita makan sembarang ya udah terasa lagi gitu kan. Kan gitu. Baik. Jadi alhamdulillah hingga saat ini keadaan sudah jauh membaik begitu ya Pak ya. Dan kemudian apakah memang tidak ada obat herbal ataupun jamu yang diberikan terapi kolbu kepada Bapak? Di terapi kolbu tidak ada ya. Sama sekali tidak ada. Diberikan sebuah air doa. Ya, air mineral begitu ya Pak ya? Air doa, betul. Air mineral dan minyak juga untuk kondisi Bapak. Betul. Oke, baik, kita tanyakan kepada Ustadz Sony. Mungkin keluhan Bapak Haji pada saat ini banyak sekali juga yang mungkin merasakan begitu ya Ustadz ya. Ada sakit lambung, kemudian disertai rasa cemas, gelisah yang berlebihan juga. Sampai juga waktu itu juga kita mendatangkan sebuah mantan pasien yang jangankan berinteraksi dengan banyak orang, satu orang saja beliau sudah merasakan takut. Seperti apa nih Ustadz, mungkin bisa dijabarkan? Iya, jadi memang dalam kasus seperti ini nih ternyata memang banyak ya penderita seperti Bapak ini, banyak. Ya. Dan memang kalau diperiksa secara medis gitu, hasil laboratorium selalu menyatakan bagus. Ya. Tapi si penderita merasa ada sesuatu yang nggak enak di dalam tubuhnya. Ya seperti timbul cemas, dada berdebar, nafas juga rasanya kurang plong gitu. Nah, dalam kasus seperti ini biasanya timbul rasa takut yang berlebihan ya. Jadi seolah-olah sakit ini seperti itu. Nah, ini alhamdulillah memang sekali lagi bahwa yang bisa memberikan kesembuhan kan Allah ya. Manusia sekali lagi tidak bisa apa-apa. Berulang-ulang di televisi selalu saya katakan yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Itu kita harus yakin ya, udah ribuan pasien yang kita hadirkan itu suatu bukti bahwa Allah itu sangat maha pengasih, sangat maha penyayang gitu. Nah makanya di dalam setiap kita ada di televisi selalu saya katakan bahwa jangan pernah berputus asa, terus berusaha berikhtiar kalau kita sedang sakit, terus berikhtiar dan jangan lupa berdoa. Karena memang pada saat batas manusia berpikirnya sudah habis, wah ini kayak sudah nggak ada jalan keluar. Ternyata Allah masih memberikan jalan keluar. Ya itulah yang dikenal dengan pintu kun fayakun. Ya, nah disinilah alhamdulillah beliau sekarang bisa memberikan kesaksian buat kita semua. Dan pada waktu itu kita lakukan terapi pertama kali kita turunkan ketegangan di daerah kepala. Terus kemudian juga di daerah rusuk dan di daerah ulu hati dan dada tengah. Nah memang itu yang biasa kita lakukan pada seluruh pasien. Selalu kepalanya dulu kita turunkan ketegangannya baru ke daerah penyakitnya. Alhamdulillah diijabah oleh Allah.
sehingga beliau bisa memberikan kesaksian buat kita semua. Beliau pun juga waktu itu mengatakan senyum pun jangankan senyum, untuk interaksi aja kayaknya susah banget betul. Tetapi hari ini sepertinya senyumnya selalu berkembang nih untuk Pak Haji ya. Alhamdulillah. Mungkin ada selain dari kesehatan yang sudah Bapak bisa rasakan, mungkin ada efek-efek positif yang lain setelah diterapi kolbu? Ya introspeksi ya, kan gitu. Artinya lebih ini lagi gitu rasa bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kan gitu. Artinya sakit itu bagaimana rasanya kan gitu. Nah sekarang alhamdulillah dapat kesembuhan dari Allah gitu ya. Alhamdulillah sekali. Ya tentunya senang kan gitu. Benar. Alhamdulillah kan gitu. Ya, sekali lagi adalah kesembuhan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun mungkin sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar jika memang diberikan salah satu ujian mengenai cobaan kesehatan atau penyakit begitu ya Ustadz ya. Ya makanya itu saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa ya, yang mungkin pada saat ini sedang menikmati kesehatan, saat ini sedang menikmati ya katakanlah kenikmatan dari Allah ya dalam bentuk harta benda dan semuanya. Jangan lupa selalu mau berbagi untuk masyarakat ya. Jangan lupa juga selalu selalu melihat, mawas diri terhadap keadaan di lingkungan sekeliling ya. Kenapa? Karena sekali kita sakit itu nggak ada artinya. Harta semua nggak ada artinya, langsung nggak ada artinya itu. Begitu kita dinyatakan, katakan divonis sama dokter, Anda kena cancer, itu selesai. Harta, rumah, emas segunung itu selesai semua, tidak ada artinya lagi. Nah karena itu kalau kita sedang dikasih kenikmatan sama Allah, banyak-banyak kita bersyukur, dan satu hal lagi, banyak berbuat baik dalam hidup ini. Karena apa? Karena ternyata memang kita ini hidup ini tipis sekali, antara nikmat dengan kepedihan itu tipis sekali. Jadi memang semoga banyak sekali informasi dan manfaat ya Ustadz ya dari tayangan Medika Natura di sore hari ini bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang menikmati sebuah yang namanya kejayaan, kesehatan, kenikmatan, apapun itu bentuknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah selalu bersyukur, melihat ke samping kanan kiri kita, insya Allah semua memang tidak ada yang abadi. Maka dari itu kita pun sebagai manusia harus selalu berbuat baik, selalu berjalan di jalan Allah. Insya Allah itu akan menjadi sebuah nikmat tersendiri bagi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Medika Natura sore akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Jak musik Jakarta Muda berisik. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan Rock gitu. Jak musik Jakarta Muda dan berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Saja. Dapat beras 2 liter, terus minyak 4. Potret kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka tinggal di bedeng-bedeng yang dibangun di seputar lokasi pembuangan sampah. Saksikan dalam sudut kota. Very lucky people want to be a part of it. Sudah kami buka line interaktif kami di sore hari ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung saja berkonsultasi bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Sudah ada kamu telepon? Halo, Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Ebo di Pondok Gede. Pak Ebo di Pondok Gede. Silahkan langsung ke Ustadz Sony, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ebo, selamat sore. Ya, selamat sore juga Pak, sama-sama baik, alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, saya lagi udah seminggu ini penyakit kepala saya, minta ampun Pak Ustadz. Udah ke dokter periksa, tapi penyakit di kepala saya itu dok, bagi Pak Ustadz,